Halo semuanya, ini adalah Harryware Movie di sini. Dan hari ini kita akan membahas tentang film fiksi ilmiah berjudul Shin Ultraman. Bersiaplah untuk beberapa spoiler di depan. Kadang-kadang di masa depan, monster raksasa yang disebut kaiju mulai muncul di Jepang, yang memaksa orang-orang untuk melawan mereka dengan kekuatan militer. Untungnya, manusia dapat mengalahkan mereka satu persatu, tetapi monster-monster itu tampaknya semakin kuat setiap kali mereka muncul. Kali ini kaiju menyerang jaringan listrik di sisi negara, yang memaksa semua warga sipil untuk mengungsi, sementara militer telah menempatkan pos mereka di dalam hutan. Tim peneliti kaiju mulai memantau makhluk itu segera, sementara monster itu terus menghancurkan seluruh kota, tetapi orang-orang dengan cepat menyadari bahwa musuh telah entah bagaimana berubah menjadi tidak terlihat. Mereka berspekulasi bahwa kulit makhluk itu mampu memanipulasi cahaya tampak, membuat laser, senjata sama sekali tidak berguna. Segera, monster itu telah tiba menuju jaringan listrik kedua, dan kali ini orang-orang melihat bahwa kaiju sebenarnya mengkonsumsi kekuatan listrik. Hal ini tampaknya membuat makhluk itu semakin kuat, karena ia mulai menghancurkan segalanya dan menyebabkan kerusakan yang luar biasa terhadap kota-kota, sementara tidak meninggalkan apapun kecuali puing-puing. Tentara mencoba menghentikan makhluk itu dengan segera, dengan menembakkan banyak rudal ke arah musuh. Namun, kaiju mampu merasakan ancaman yang datang, karena ia menembakkan sinar kekuatan sambil menghancurkan semua rudal pada saat yang bersamaan. Hal ini berhasil membuat kaiju semakin marah karena menghancurkan semua yang ada di dekatnya, sambil menyisakan tidak ada yang menghalangi jalannya. Saat orang-orang kehabisan akal, seorang spesialis kaiju bernama Shinji menyadari bahwa seorang anak laki-laki masih berada di dalam area tersebut, yang menyebabkan dia segera menyelamatkan anak tersebut. Tak lama kemudian, orang-orang menerima berita yang lebih mengerikan, karena sebuah benda terbang mendekati bumi dengan kecepatan yang menyilaukan, dan akhirnya menabrak tanah, sambil menjatuhkan kaiju terbang melintasi lapangan. Hal ini menyebabkan gelombang kejut raksasa, yang tampaknya telah melumpuhkan Shinji saat dia mencoba untuk melindungi anak laki-laki itu. Personel militer terkejut melihat apa yang ada di depan mata mereka, sebagai raksasa humanoid raksasa yang disebut Ultraman muncul di dalam awan debu. Kaiju melihat hal ini dan dengan cepat mulai menyerang dengan menembakkan sinarnya ke arah Titan, tetapi energinya tampaknya tidak efektif melawan humanoid raksasa itu. Segera, Ultraman mulai bergerak ke arah kaiju yang sangat besar, dan sepenuhnya menyerap semua energi dari serangan itu. Monster itu menyadari bahwa dia kalah dalam pertempuran, dan segera berubah menjadi tidak terlihat mundur ke dalam gunung, sementara raksasa perak mulai mengangkat tangannya ke udara. Para manusia dengan cepat mulai menyadari sejumlah besar energi dari Ultraman, sementara raksasa perak meluncurkan ledakan kuat yang benar-benar menyebarkan pegunungan di dekatnya. Sinar itu akhirnya menghantam kaiju tepat di kepala, yang menyebabkan ledakan besar sekaligus mengguncang seluruh kota. Ternyata Ultraman telah menghancurkan seluruh gunung dengan satu serangan bersama monster raksasa, dan menyelamatkan semua manusia dari kematian. Terlebih lagi, raksasa perak itu tampaknya menyadari kerusakan yang dia lakukan, sebelum terbang ke angkasa dan benar-benar menghilang dari radar manusia. Anehnya, Shinji tampaknya juga selamat, dan terus menggendong bocah itu ke tempat yang aman. Namun, setelah kembali dari serangan kaiju, rekan-rekan satu tim pria itu, terutama Asami menyadari bahwa pria itu berperilaku sangat berbeda, termasuk semua kebiasaannya yang tampaknya telah berubah. Sebelum kelompok itu dapat menyelesaikan percakapan mereka, kaiju kedua telah mulai menyerang kota terdekat sementara menyebabkan semua manusia melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Militer dengan cepat menempatkan tim ke pangkalan terdekat sekali lagi, saat mereka mencoba mencari tahu mengapa makhluk itu muncul. Ternyata monster itu langsung menuju ke stasiun nuklir, saat ia mencoba untuk mengkonsumsi limbah nuklir, tetapi ini akan menyebabkan kerusakan parah bagi daerah sekitarnya jika pabrik dilanggar.
makhluk itu terus menggali menuju fasilitas tersebut, sementara pemerintah Jepang terpaksa menghubungi Amerika, dan menggunakan bom khusus mereka untuk menyerang kaiju raksasa. Namun, tidak peduli berapa kali pesawat menjatuhkan bahan peledak, monster itu tampaknya tidak melambat sama sekali dari ledakan tersebut. Hal ini akhirnya memaksa Amerika untuk mundur karena kehabisan bom, sementara Jepang mulai kehabisan ide juga. Tak lama kemudian, makhluk itu meluncur keluar dari dalam tanah, sambil terus bermanuver di permukaan dan menyeberangi pegunungan. Orang-orang menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain mencegat monster itu berjalan kaki, tetapi Asami dengan cepat menyadari bahwa Shinji telah meninggalkan area tersebut. Pria itu berlari melintasi hutan sendirian, sambil menggunakan perangkat misterius untuk mengubah dirinya menjadi raksasa perak, yang kini tampak diselimuti warna merah. Orang-orang terpana oleh raksasa besar di depan mata mereka, sementara humanoid raksasa dengan cepat meluncur ke udara. Pada saat yang sama, kaiju telah berhasil mencapai fasilitas nuklir, sambil berencana untuk menghancurkan bangunan dengan menggunakan kepalanya yang besar. Untungnya, Ultraman dapat meluncur tepat pada waktunya, saat dia mulai berputar di udara, dan menendang monster itu seperti boneka terbang. Namun, hal ini hanya berhasil membuat kaiju marah, karena ia menyerang Ultraman dengan marah sambil dengan cepat mendorong raksasa perak itu ke dinding. Monster itu terus mencoba menembus humanoid besar itu, saat ia mulai merusak fasilitas juga, yang memaksa Ultraman untuk mengetuk kaiju terbang melintasi lapangan. Hal ini memberinya kesempatan untuk meraih tentakel monster itu dan memutar makhluk itu ke udara, sementara pada akhirnya melemparkan musuh menabrak pegunungan. Sayangnya, serangan itu tidak cukup untuk menghentikan kaiju, karena akhirnya ia mulai menampakkan wajahnya dan mengaum dengan marah ke arah Ultraman. Segera, monster itu mulai mengisi energinya, dan menembakkan sinar laser yang kuat langsung ke arah raksasa perak itu. Anehnya, Ultraman mampu menangkis serangan itu, dan akhirnya mulai menyerap semua energi sambil mendekat ke arah monster raksasa itu. Namun, saat pertarungan berlanjut, pola merah Ultraman mulai berubah menjadi hijau, saat dia mulai kehilangan kekuatannya juga. Untungnya, raksasa itu mampu menutup jarak tepat pada waktunya, saat dia meninju monster itu dengan menggunakan kekuatan yang luar biasa, sementara menyebabkan kaiju jatuh ke tanah. Hal ini memungkinkan Ultraman untuk meraih makhluk besar itu dan membawanya ke punggungnya, sebelum melompat ke udara dan membawa kaiju pergi dari planet ini. Orang-orang melihat hal ini dan menyadari bahwa Ultraman telah menyelamatkan bumi sekali lagi, yang berarti bahwa humanoid raksasa itu pasti berpihak pada umat manusia. Ketika kelompok itu akhirnya kembali ke markas mereka, mereka semua terkejut melihat bahwa Shinji tiba-tiba muncul entah dari mana, sama seperti saat dia pergi. Tim dengan cepat kembali ke kantor mereka sambil mencoba mencari tahu asal-usul raksasa perak, sementara berita tentang Ultraman mulai muncul di mana-mana di internet. Namun, sebelum mereka dapat menemukan sesuatu yang berguna, semua komputer mereka mulai korslet, sementara menghapus semua penelitian mereka pada saat yang bersamaan. Tepat ketika orang-orang merasa putus asa, entitas misterius yang dikenal sebagai Zarab muncul di depan semua orang. Orang asing itu menjelaskan bahwa dia berasal dari planet yang berbeda seperti Ultraman, dan dia ingin bertemu dengan Perdana Menteri secara langsung. Yang mengejutkan semua orang, alien itu juga mampu mengembalikan semua file komputer untuk manusia, sambil mencoba meyakinkan orang-orang bahwa dia berada di pihak mereka. Tak lama kemudian, Perdana Menteri Jepang diberitahu tentang apa yang terjadi, dan memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan makhluk asing itu. Ternyata Zarab bersedia menawarkan teknologi kepada negara itu untuk melawan kaiju, tetapi hanya jika Jepang setuju untuk tunduk pada alien tersebut. Shinji mendengar berita tersebut dan menyadari bahwa Zarab tidak dapat dipercaya, dan memberitahu rekannya untuk segera memberitahu timnya. Pria itu dengan cepat meninggalkan mobil untuk memberitahu yang lain, tetapi Shinji didekati oleh alien yang menyalahkan pria itu karena mengganggu rencananya. Ternyata misi sebenarnya dari alien tersebut adalah menyebabkan konflik antar negara dengan hanya membantu Jepang, dan memulai perang untuk memusnahkan umat manusia. Dia memberitahu Shinji bahwa manusia terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup, sebelum manusia itu pingsan dan diam-diam membawa karakter utama pergi.
Segera, orang-orang di dalam Departemen Penelitian Kaiju mulai mendengar berita yang sangat mengkhawatirkan, berita yang sangat memprihatinkan, karena Ultraman tampaknya menyerang kota manusia. Pihak militer dipaksa untuk segera merespons dengan menembakkan banyak bom ke arah Ultraman, tapi semua serangan itu sama sekali tidak berguna melawan Titan besar itu. Hal ini membuat pemerintah tidak memiliki pilihan lain selain menandatangani kontrak sepihak dengan alien, dengan harapan hal ini dapat membantu mereka menghentikan Ultraman sebelum mengalami kerusakan lebih lanjut. Dengan cepat terungkap bahwa Shinji sebenarnya disandera di dalam sebuah lokasi rahasia, dan pria itu akhirnya berhasil mendapatkan kembali kesadarannya di depan Zarab. Ternyata alien tersebut berpura-pura menjadi Ultraman untuk mengelabui dunia mengira bahwa dia adalah sang penyelamat. Yang lebih buruk lagi, Zarab juga telah membocorkan cuplikan Shinji yang berubah menjadi Ultraman melalui internet, dan mengubah pria itu menjadi penjahat yang dicari. Namun, yang tidak disadari oleh orang-orang adalah bahwa Asami telah menerima transformasi Ultraman yang dikenal sebagai kapsul beta, yang dikirim kepadanya oleh karakter utama. Wanita itu juga didekati oleh rekan Shinji, yang memberitahu Asami bahwa dia dapat menemukan lokasi pria itu, karena karakter utama meninggalkan jejak tinta di tanah untuk mereka untuk diikuti. Wanita itu akhirnya mengembalikan kapsul beta juga, dan memohon kepada pria itu untuk menghentikan penipu itu sebelum ada orang lain yang terluka. Namun, sebelum percakapan mereka selesai, sebuah tangan besar masuk ke dalam gedung dan meraih wanita itu, sementara Ultraman palsu mengangkatnya ke udara seperti boneka Barbie kecil. Untungnya, Shinji juga dapat berubah, dan memanggil bentuk raksasanya tepat di depan semua orang, saat dia bersiap untuk melawan penipu itu. Ultraman melihat bahwa temannya telah ditangkap dan mampu menjatuhkannya ke udara, sebelum menendang musuh ke seberang lapangan. Karakter utama akhirnya menangkap wanita itu saat dia menurunkannya ke tanah, sebelum pergi untuk bertarung melawan musuh. Segera, kedua humanoid besar itu dengan cepat terlibat dalam pertempuran, tetapi Ultraman mampu untuk mengambil alih kendali. Hal ini memaksa lawan untuk terbang menjauh, tetapi Ultraman dengan cepat meluncurkan ledakan yang kuat yang menjatuhkan musuh ke udara sambil menggunakan kekuatan yang luar biasa. Penipu itu akhirnya mendarat di sebuah bangunan besar, di mana dia mulai kembali ke bentuk aslinya, dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah Zarab. Ultraman dengan cepat tiba di depan musuh juga, tetapi lawannya mampu melumpuhkan karakter utama dengan menggunakan kekuatannya. Hal ini memungkinkan musuh untuk melarikan diri ke udara, karena Ultraman mengikutinya dari belakang dan mengejar alien melintasi langit. Untungnya, raksasa perak mampu mengejar lawan, saat mereka terus bertarung di udara, tetapi Ultraman akhirnya berhasil meledakkan musuh dengan menggunakan lasernya. Zarab dipaksa untuk menangkis serangan itu dengan segera, tetapi ini memungkinkan Ultraman untuk melemparkan energi disk dan memotong musuh menjadi dua, sekaligus menghancurkan alien pada saat yang bersamaan. Orang-orang yang menyaksikannya tidak percaya saat raksasa perak itu terbang melintasi langit, dan menyelamatkan umat manusia sekali lagi. Namun, terlepas dari apa yang Ultraman lakukan untuk umat manusia, orang-orang sekarang tahu identitas sebenarnya dari raksasa perak. Hal ini menyebabkan seluruh pemerintah mencari Shinji sekali lagi, sambil menangguhkan semua rekan satu timnya pada saat yang sama. Keadaan menjadi lebih buruk ketika kapten tim menerima berita mengejutkan, yang membuat mereka segera turun ke jalan, karena mereka melihat raksasa lain yang ternyata adalah Asami. Orang-orang dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, karena wanita itu tampaknya benar-benar terhipnotis, dan tidak dapat merespons kehadiran rekan-rekannya. Tiba-tiba, Asami mulai mengangkat lengannya dan menyerang bangunan di dekatnya dengan raksasa, sambil menyebabkan semua orang mundur ketakutan. Sebelum wanita itu dapat melakukan kerusakan lebih lanjut, sebuah suara keras di udara mengatakan kepada orang-orang bahwa ini hanyalah sebuah demonstrasi, dan bahwa Ultraman bukanlah satu-satunya yang bisa menjadi raksasa. Suara misterius itu akhirnya menghilang, sementara wanita raksasa itu mulai berbalik dan dengan cepat jatuh ke tanah, karena dia tampaknya telah kehilangan kesadarannya juga. Hal ini memungkinkan orang-orang untuk mengikat Asami untuk sementara waktu, saat mereka mencoba mencegahnya menyerang kota sekali lagi,
tetapi tim tidak dapat menemukan cara untuk mengembalikannya ke keadaan normal. Sebelum manusia dapat memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya, seorang pria misterius bernama Mephilas muncul di belakang orang-orang, dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah alien juga. Ternyata dialah yang mengubah Asami menjadi raksasa, saat dia menunjukkan kepada orang-orang teknologi yang sama dengan yang digunakan Ultraman. Mephilas mendemonstrasikan benda tersebut dengan cepat membalikkan wanita raksasa itu kembali menjadi normal, sementara Asami terbangun tanpa ingatan tentang apa yang terjadi. Ternyata alien tersebut ingin menawarkan teknologi yang luar biasa ini kepada negara ini, karena dia berjanji untuk membantu orang-orang mempersenjatai kotak beta dengan menggunakannya pada militer. Hal ini akan dengan cepat memungkinkan Jepang untuk mengambil alih seluruh dunia, tetapi sebagai imbalannya, Mephilas ingin untuk menjadi pemimpin negara juga. Menyadari bahwa umat manusia kemungkinan akan diserang oleh lebih banyak lagi ancaman dari luar angkasa, Perdana Menteri tidak punya pilihan selain menyetujui tawaran ini. Segera, Mephilas dapat menemukan karakter utama juga, dan mengungkapkan bahwa dia tahu persis bagaimana Shinji menjadi raksasa perak. Ternyata ketika Ultraman pertama kali tiba di bumi, gelombang kejut secara tidak sengaja membunuh Shinji sebagai akibatnya. Namun, raksasa perak memutuskan untuk menghidupkan kembali tubuh pria itu dengan menyatu dengan manusia, tetapi juga menghentikan hukum penting dari planet Ultraman pada saat yang sama. Mephilas mengungkapkan bahwa perpaduan raksasa itu dengan manusia menunjukkan bahwa umat manusia dapat dipersenjatai oleh kotak beta, karena dia berencana menggunakan manusia untuk membangun pasukan. Shinji mendengar hal ini dan menolak untuk membiarkan alien tersebut berhasil, meskipun itu berarti menggunakan kekerasan, tetapi Mephilas mengungkapkan bahwa umat manusia telah menyetujui tawarannya, dan tidak ada yang bisa dilakukan Ultraman. Segera, alien itu pergi untuk menghadiri pertemuan dengan para pemimpin negara, saat mereka memulai upacara untuk mengakui Mephilas sebagai Perdana Menteri baru. Sebagai imbalannya, alien itu mengeluarkan kotak beta yang dia janjikan di depan semua orang yang ada di sini. Tiba-tiba, sebuah tangan besar meraih benda itu dan mengungkapkan bahwa Ultraman juga ada di sini untuk menghentikan rencana musuh. Hal ini membuat Mephilas sangat marah dan memaksanya untuk berubah menjadi bentuk aslinya, dengan cepat berubah menjadi humanoid raksasa saat dia bersiap untuk bertarung melawan Ultraman. Keduanya dengan cepat melompat menjauh satu sama lain, sementara karakter utama melemparkan energi cakram energi ke arah musuh, tetapi serangan itu tidak berpengaruh sama sekali. Mephilas dengan cepat membalas dengan menembakkan sinar lasernya, tetapi untungnya, Ultraman mampu menangkis serangan itu tepat pada waktunya. Hal ini memaksa musuh untuk melompat dan menendang karakter utama ke arah gedung, sebelum meraih Ultraman dan melemparkannya ke lantai, sementara keduanya dengan cepat menemui jalan buntu. Para raksasa menyadari bahwa pertarungan jarak dekat tidak akan berhasil, dan dengan cepat menembakkan energi mereka ke arah satu sama lain, sambil melepaskan semua kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Namun, musuh akhirnya berhasil unggul, karena energi dari tubuh manusia Ultraman tubuh manusia mulai habis. Untungnya, sebelum karakter utama terbunuh, Mephilas menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh orang lain. Hal ini menyebabkan dia menghentikan pertarungan dengan segera, karena dia mengaku tidak lagi tertarik untuk menaklukkan bumi lagi. Ultraman mendengar hal ini dan memutuskan untuk mengembalikan kotak beta ke arah alien, sebelum Mephilas dengan cepat menghilang ke udara. Para peneliti kaiju juga telah tiba di daerah tersebut untuk menemukan teman mereka, tapi hanya untuk melihat raksasa perak itu dengan cepat menghilang tanpa jejak. Ternyata Ultraman telah memutuskan untuk kembali ke tempat Shinji terbunuh, dan merenungkan tentang pilihannya untuk bergabung dengan manusia. Terungkap juga bahwa alien kedua dari planet Ultraman yang bernama Zofi adalah orang yang menghentikan pertarungan, dan dia datang ke sini untuk membawa kembali karakter utama karena melanggar hukum mereka. Yang lebih buruk lagi, alien tersebut berencana untuk memusnahkan bumi dengan melepaskan senjata yang sangat kuat yang disebut Zeton, karena dia melihat kemampuan manusia untuk menggunakan kapsul beta sebagai ancaman besar. Namun, Ultraman berpikir bahwa Zofi membuat kesalahan besar, karena manusia bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan juga,
seperti bagaimana Shinji mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anak laki-laki itu. Karakter utama berencana untuk menghentikan Zeton sendirian, bahkan jika itu berarti mengorbankan hidupnya sendiri pada saat yang sama. Tak lama kemudian, sebuah perangkat misterius mulai melayang ke atmosfer planet ini, yang dengan cepat mulai berkembang menjadi robot raksasa yang melayang di atas bumi. Semua orang di seluruh dunia akhirnya dapat melihat objek besar itu, tanpa menyadari bahwa semuanya akan hancur. Shinji segera kembali ke teman-temannya dan menjelaskan kepada semua orang bahwa Zeton adalah senjata yang kuat, yang mampu menghancurkan seluruh tata surya. Namun, bahkan dengan semua senjata nuklir yang dimiliki umat manusia, ledakannya tidak akan cukup untuk menghentikan robot raksasa itu. Tanpa pilihan lain, Shinji memutuskan untuk meninggalkan sebuah berkas misterius, sebelum pergi keluar dan berubah menjadi raksasa perak, saat dia terbang langsung menuju musuh besar. Ultraman akhirnya mencapai robot raksasa itu dan mulai menyerang dengan semua yang dia miliki, saat dia melemparkan bilah energi ganda ke arah lawan. Hal ini menyebabkan musuh membalas dengan segera, sambil menembakkan bom dahsyat ke arah karakter utama, saat Ultraman berusaha mati-matian untuk mempertahankan diri. Raksasa perak ini menggunakan seluruh energinya untuk menangkis serangan, tetapi musuhnya terlalu kuat. Dan akhirnya mampu menjatuhkan karakter utama ke arah bumi. Ultraman dengan cepat masuk ke dalam atmosfer saat dia kembali ke bentuk manusianya dan langsung jatuh ke laut. Untungnya, Shinji mampu bertahan dari serangan tersebut, namun dalam kondisi kritis karena akibat pertarungan sebelumnya. Berita tentang kegagalan Ultraman juga telah diketahui oleh Perdana Menteri, dan orang-orang dengan cepat menyadari bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan umat manusia. Namun, ketika senjata besar itu terus mengisi energinya untuk menghancurkan bumi, teman-teman Shinji mulai melihat-lihat file yang ditinggalkan oleh karakter utama. Ternyata Ultraman telah memberikan persamaan untuk kapsul beta kepada manusia, dan manusia dengan cepat menyadari bahwa hal ini sebenarnya dapat membantu mereka menghancurkan musuh mereka. Tim berencana untuk melakukan ini dengan membuka portal di luar angkasa dan memindahkan musuh-musuh ke dalam dimensi yang terpisah dari bumi. Tak lama kemudian, Shinji juga bisa bangun, dan timnya dengan cepat memberitahu karakter utama tentang rencana mereka. Ternyata mereka membutuhkan Ultraman untuk membuka portal di luar angkasa, tetapi ini kemungkinan besar akan mengirim karakter utama ke dimensi lain juga. Namun, Shinji lebih dari bersedia untuk mengorbankan dirinya sendiri, karena dia berpikir bahwa umat manusia lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Pria itu dengan cepat keluar dan mengucapkan selamat tinggal kepada temannya, sebelum berubah menjadi bentuk aslinya dan terbang menuju atmosfer. Saat Ultraman semakin dekat ke arah musuh, dia dengan cepat membuka portal yang terhubung menuju dimensi lain, sambil terbang langsung ke Zeton. Karakter utama akhirnya mampu menerobos penghalang, sambil menjatuhkan musuh ke dalam lubang hitam. Hal ini memaksa Ultraman untuk terbang menjauh dari pusat, saat dia mencoba melarikan diri dari tarikan gravitasi. Namun, energi karakter utama akhirnya mulai habis, yang menyebabkan dia menjadi tersedot ke dalam saat dia berhasil meninggalkan planet ini. Para manusia melihat ke arah langit dan menyadari bahwa Ultraman telah berhasil menyelamatkan bumi, tapi ini juga berarti teman mereka telah pergi selamanya. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa karakter utama sebenarnya selamat, karena dia diselamatkan oleh Zofi tepat pada waktunya. Ternyata raksasa perak lainnya telah memilih untuk tidak menghancurkan bumi, karena dia terkesan dengan keinginan manusia yang luar biasa untuk hidup. Anehnya, alih-alih pulang, Ultraman memilih untuk tetap tinggal di bumi, sambil memberikan tubuhnya kepada Shinji. Tubuhnya kepada Shinji dengan menghidupkan kembali pria itu dan memungkinkan planet ini memiliki pelindung di masa depan. Tak lama kemudian, sang karakter utama akhirnya bisa sadar kembali, dan dikelilingi oleh semua teman-temannya. Jadi, apa pendapat kalian tentang film ini? Beritahu saya di kolom komentar di bawah ini. Apakah Ultraman ini pakai baju ataukah itu memang kulitnya yang belang-belang? Jika itu kulit asli, artinya dia nggak pakai celana. Dan jika dia pakai baju, artinya kulit yang sebenarnya yang ada di dalam baju itu masih misteri. Hehehe.
Dan jika kalian menyukai video saya, silakan tekan tombol like dan subscribe untuk video-video lainnya. Sampai jumpa.